Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Short Family. Hari ini saya mau membawakan tema renungan dengan judul Saat Kita Terlihat Baik, Tapi Hati Kita Tidak. Jadi sebelum itu saya mau cerita pengalaman pribadi ya, yang sebenarnya sih udah lama yang saya sadari, cuma saya sharing hari ini. Jadi ada satu masa itu di mana kehidupan saya secara rohani itu saya merasa saya sangat cukup baik. Saya rajin beribadah. Bahkan ketika teman-teman saya mengajak untuk pergi melewati hari Minggu aja, saya menolak, saya nggak ikut. Saya tetap ke gereja gitu kan. Saya melayani, bahkan juga kadang-kadang ya mungkin waktu itu bisa sharing firman gitu kan. Kelihatannya menurut penilaian orang lain tuh ya kelihatan baik-baik aja, menurut saya juga kelihatan baik-baik aja gitu kan. Sampai suatu hari saya menyadari sesuatu yang membuat saya nggak nyaman gitu, karena seringkali beberapa juga orang menegur dan menasihati saya lah. Jadi saya menyadari bahwa waktu di gereja itu saya merasa saya kelihatan sabar, saya ramah, saya sopan santun gitu kan, saya kelihatannya ceria aja. Tapi ketika saya berada di rumah gitu kan, saya merasa mudah kesal gitu kan, sering nada-nada tinggi mungkin kepada adik-adik saya gitu kan. Hal-hal yang membuat, padahal hal-hal yang kecil gitu, entah apapun saya lupa. Tapi kadang saya membalas atau merespon adik-adik saya itu dengan nada yang tinggi gitulah, mudah sedikit kesal gitu. Dan ya itu karena mungkin beberapa mentor saya ataupun kakak yang lain lah itu sering menegur saya, menasihati saya, dan akhirnya saya sadar gitu, ternyata kadang kita terlihat rohani itu lebih mudah di depan orang lain, terutama di gereja gitu, daripada kita benar-benar berubah dalam hati kita. Dan waktu saya ditegur, dinasehati, saya merenung, saya mengambil waktu gitu kan. Saya merasa, saya berpikir pada saat itu dalam pikiran saya terlintas sebuah kalimat itu seperti ini. Apakah kamu sedang bertumbuh atau kamu hanya sedang terlihat baik? Pikiran itu membuat saya ngerasa gak enak gitu kan. Benar, karena saya merasa saya melayani, effort segala macam, pelayanan apapun, tetapi ketika di rumah itu berubahlah hal-hal yang sedikit negatif gitu kan. Saya berkata baik, melayani baik, tetapi dengan saudara saya aja saya nggak sabaran atau apalah gitu. Di sini saya belajar bahwa kemunafikan itu sebenarnya itu dosa yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan orang percaya. Sekali lagi, kemunafikan itu sebenarnya dosa yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya. Kalau orang di luar orang percaya mah nggak usah ngomongin, tapi kemunafikan itu sangat dekat dengan orang-orang yang percaya. Bukan karena kita yang jahat gitu apa segala macam, tetapi kita sebagai manusia itu lebih peduli kepada penilaian orang lain dibanding kondisi hati kita. Karena kita ya itu tadi terlihat sabar di gereja bisa, tapi ketika di rumah kita mudah marah, mudah kesel segala macam. Ibarat kata kita cepat menegur orang lain tapi lambat dalam mengakui dosa diri kita sendiri. Dan yang lebih parahnya itu, orang munafik itu seringkali gak sadar kalau dia kelihatan munafik. Saya percaya mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, kita bisa berkata Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu baik, tapi kita masih menyimpan kepahitan kepada orang lain, bahkan saudara, teman, segala macam gitu. Kita hidup berbeda di mana kita di gereja, kita di lingkungan, kita di rumah, kita bisa berbeda-beda. Karena di sini
Tuhan itu pernah menegur orang-orang Farisi dengan sangat keras, yaitu di Matius 23. Saudara bisa baca full Matius 23. Saya mau ngambil Yesus itu berkata bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Di luar itu kelihatan bersih, tetapi di dalamnya itu penuh dengan tulang dan kotoran. Menurut saya kata-kata ini sangat keras ya, karena sampai perumpamaan dengan tulang dan kotoran gitu. Orang Farisi rajin beribadah, mereka tahu firman, mereka disiplin secara doktrin agama, tetapi dalam hati mereka ya gak ada perubahan, mereka mau tetap disanjung segala macam. Dan ini yang membuat saya menyadari bahwa Tuhan itu gak sedang mencari orang-orang yang terlihat rohani, gak mencari orang-orang yang terlihat baik, terlihat ramah di depan semua orang itu. Tuhan itu mencari orang-orang yang mau hatinya itu untuk diubahkan, mau hatinya itu untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi saya gak panjangkan. Jadi hari ini bukan tentang pertanyaan bahwa apakah saya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang benar hanya di depan orang, di depan pendeta saya, di depan kakak rohani saya. Enggak, tetapi lebih dari itu. Lebih baik kita bertanya dalam hati kita, apakah hati saya mau diubahkan oleh Tuhan? Imannya sejati adalah iman atau hati yang terus mau dibentuk dan diubah oleh Tuhan setiap hari. Ada satu pernyataan dari Korendi waktu ibadah pria ya. Dia bilang lebih baik kita sebagai pria itu berubah, prosesnya itu hari demi hari lebih baik, 1% lebih baik, 1% lebih baik. Itu membuat saya termemori lah bahwa proses itu lebih baik daripada kita nggak sama sekali diproses ataupun kita hanya diam aja. Itu aja renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini dapat meneguhkan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami telah dengarkan pada hari ini, renungan, biarlah itu menjadi awalan kami Tuhan, menjalani hari ini dengan baik Tuhan. Biarlah kami tidak hanya terlihat baik di luar Tuhan, tetapi di dalam kami penuh dengan kemunafikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami alarm Tuhan, memberikan kami tanda Tuhan, ketika kami memang munafik Tuhan, tetapi kami tidak menyadari. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan untuk menyadari hal tersebut. Karena kemunafikan itu sangat dekat sekali dengan orang-orang percaya Tuhan, dekat sekali dengan orang-orang yang terlihat baik Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya kami terlihat baik di depan saja Tuhan, tapi juga dalam hati kami juga kami terlihat baik Tuhan, sehingga terpancar Tuhan kehidupan dan Engkau yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.